Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kabupaten Wonogiri, kembali lagi bersama kami di podcast Nyawiji. Podcast yang akan memberikan informasi seputar pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Wonogiri nih. Bersama narasumber-narasumber spesial kita yang akan kita hadirkan di podcast Nyawiji kali ini. Bersama saya Anggi Munditawangi yang akan menemani podcast kali ini. Dan inilah podcast Nyawiji. Oke, masyarakat Kabupaten Wonogiri pasti sudah penasaran nih, narasumber kita kali ini siapa sih? Pelayanan-pelayanan yang akan kita ulik hari ini siapa sih? Langsung saja sudah bergabung bersama kami. Di sini ada dari BPKD Kabupaten Wonogiri dan juga dari Bank Jateng Kabupaten Wonogiri. Mungkin boleh disapa dulu nih Ibu untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menyapa, untuk yang melihat video podcast kali ini, monggo disapa terlebih dahulu. Halo masyarakat Wonogiri, perkenalkan saya Nur Siti dari Bank Jateng Wonogiri. Kami sebagai tim pemasar dari Bank Jateng cabang Wonogiri yang akan menemani Bapak Ibu semua di podcast hari ini. Terima kasih. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum masyarakat Wonogiri. Perkenalkan saya Padmi Pujiastuti dari BPKD Kabupaten Wonogiri. Di mana pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pajak daerah. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya nih untuk datang di podcastnya Wiji. Langsung saja kita mulai nih Ibu. Untuk langkah awalnya nih, boleh dijelaskan terlebih dahulu nih layanan-layanan apa saja sih yang ada di BPKD Kabupaten Wonogiri dan juga yang ada di Bank Jateng. Monggo dijelaskan terlebih dahulu, mungkin dari Bank Jateng, silakan. Terima kasih Mbak. Baik, kami akan menjelaskan tentang layanan di Bank Jateng yang di MPP. Jadi di MPP ini ada kantor fungsional Bank Jateng yang di sana melayani seperti penarikan tabungan, kemudian setoran terutama pajak daerah baik PBB maupun pajak daerah lainnya. Kemudian juga melayani untuk pembukaan rekening. Jadi Bapak Ibu dan masyarakat Wonogiri yang ingin buka rekening ataupun mau melakukan transaksi perbankan, silahkan nanti untuk rawuh di Bank Jateng. Iya, nanti dilayani dengan teller yang di sana dan juga ada kepala kantor yang di sana. Oke, luar biasa. Itu tadi layanan dari Bank Jateng Kabupaten Wonogiri nih. Lalu untuk dari BPKD sendiri, Ibu, pasti pelayanannya juga nggak kalah prima. Monggo dijelaskan. Oke, Mbak. Kalau BPKD Kabupaten Wonogiri ini memberikan layanan di MPP Nyawiji itu berupa konsultasi pajak dan retribusi daerah. Ada beberapa juga kami juga melayani dalam penetapan SKPD, di mana itu yang penetapan self assessment seperti pajak hotel, restoran dan sebagainya. Di mana nanti wajib pajak bisa langsung setelah ditetapkan bisa langsung mengadakan pembayaran di Bank Jateng seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya jenis pajaknya nanti kami uraikan nanti. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari Bank Jateng dan juga dari BPKD ini sudah berkolaborasi untuk Kabupaten Wonogiri. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah disinggung mengenai layanan pajak nih. Untuk layanan pajak sendiri, bagaimana sih peran BPKD dan juga peran Bank Jateng untuk Kabupaten Wonogiri? Mungkin boleh dijelaskan, monggo. Baik, kami jelaskan dari Bank Jateng ya, dalam mendukung untuk pembayaran pajak. Bank Jateng selalu berinovasi untuk pembayaran pajak baik PBB maupun pajak daerah lainnya. Untuk kanal-kanalnya bisa lewat tunai di teller. Tunai di teller bisa dilayani di kantor kas yang di MPP, juga bisa lewat mobile banking ataupun ATM. Iya. Oke, itu tadi dari Bank Jateng. Kalau dari BPKD sendiri, Ibu, seperti apa? Iya, Mbak. Dari BPKD, layanan pajak di BPKD itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,
pajak yang dikelola oleh daerah itu di Kabupaten Wonogiri itu ada 10 macam jenis pajak. Antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Demikian, Pak. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti yang termasuk dalam pajak daerah itu sendiri juga sudah banyak sekali. Nah, kalau untuk tata cara Ibu, bagaimana sih tata cara untuk pemungutan pajak daerah dari BPKD sendiri itu seperti apa Ibu? Tata cara pemungutan pajak daerah itu ada 2 macam, yaitu self assessment system dan official assessment system. Di mana self assessment system ini merupakan aturan di mana wajib pajak itu diharuskan untuk melakukan sendiri perhitungan pajaknya. Jadi wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan setelah nanti ada pelaporan, diverifikasi di BPKD, ditetapkan, kemudian dilakukan pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri yang berapa toh jumlah pajak yang harus saya bayarkan itu dihitung sendiri oleh wajib pajak. Itu self assessment. Yang termasuk kategori self assessment yang wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan itu antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara yang kedua itu official assessment system, di mana wajib pajak itu dari BPKD diberi surat keterangan ketetapan pajak daerah atau SKPD. Jadi yang menetapkan nilai pajaknya itu dari BPKD, begitu. Antara lain pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan. Jadi wajib pajak setelah mendapat ketetapan dari BPKD berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, itu nanti dengan ID billing yang telah diberikan oleh BPKD itu langsung bisa mengadakan pembayaran lewat Bank Jateng. Begitu, Mbak. Oke, jadi ada 2 nih, Bu. Jadi bisa dihitung sendiri oleh pihaknya terkait, juga dihitung dari BPKD itu sendiri. Iya, Nah, betul. Itu tadi untuk pembayaran dari BPKD. Nah, tadi kan juga disinggung bahwa pembayarannya bisa dari Bank Jateng. Nah, kalau pembayarannya pemungutan pajak dan retribusi daerah ini, Mbak, untuk dari Bank Jateng itu pembayarannya bisa melalui apa saja? Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat. Jadi selain pembayarannya lewat tunai teller, Mbak, itu nanti pembayarannya bisa lewat ATM ataupun mobile banking. Dan kalau untuk mungkin wajib pajak yang di luar kota seperti di luar Jawa Tengah, mungkin kan tellernya kan ini ya Mbak ya, kalau misalkan di Kalimantan, di Jakarta ada si cabang kita di Panglima Polim sama di Keramat Jati itu bisa ke teller. Mungkin kalau yang di luar di daerah itu nanti bisa transfer dengan kode tertentu. Jadi misalkan seperti PBB nanti di depan ada kodenya langsung nomor NOP. Kemudian juga untuk pembayaran pajak daerah lainnya nanti ada kode sendiri, kemudian nomor ID billing yang sudah ditetapkan dari BPKD. Seperti itu ya Mbak. Jadi berhubungan ya dari ID billingnya yang diberikan BPKD, kemudian untuk pembayaran di Bank Jateng, seperti itu. Oke. Kemudian nih Bu, untuk retribusi daerah, peran dari BPKD sendiri itu kan juga sudah banyak sekali. Nah, alur untuk pembayarannya itu apakah hanya dari Bank Jateng atau bagaimana Ibu? Oke, terima kasih. Ini untuk retribusi daerah, BPKD dalam hal retribusi daerah, BPKD itu sebagai koordinator pendapatan, Pak. Jadi mengkoordinasikan OPD penghasil pendapatan daerah, begitu. Jadi tapi untuk teknis pembayarannya nanti berada di masing-masing OPD. Jadi kami yang penata usahanya nanti untuk pembayaran dan sebagainya itu oleh OPD masing-masing. Itu biasanya pembayarannya itu ada yang lewat Karcis atau SKRD, surat ketetapan retribusi daerah,
Ada sekarang ada juga yang lewat Kires ya Mbak ya. Ada yang lewat Kires dari Bank Jateng. Sekarang sudah lebih maju Mbak. Ada yang pakai kartu juga ada gitu. Nanti dalam hal ini Bank Jateng sangat membantu untuk penyetoran retribusinya. Mungkin nanti Bank Jateng bisa menjelaskan lebih detail bagaimana penyetoran retribusi dari pasar dan sebagainya. Begitu Mbak. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Mungkin nanti Bank Jateng bisa menjelaskan lebih detail bagaimana penyetoran retribusi dari pasar dan sebagainya. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu dari BPKD Kabupaten Wonogiri. Nah, tadi juga sudah disinggung mengenai retribusi dari Bank Jateng, retribusi daerah itu seperti apa kalau dari Bank Jateng sendiri? Pak, monggo dijelaskan. Jadi retribusi daerah itu kita ada namanya kemudahan untuk pembayaran pajak retribusi daerah itu melalui bimakris.bankjateng.co.id. Jadi di situ nanti tinggal memasukkan NOP-nya, nanti sudah terbentuk QR code. Jadi nanti dari QR code itu bisa dibayarkan lewat KRIS, bisa dibayarkan ataupun lewat kanal-kanal yang lain seperti OVO ataupun GoPay seperti itu. Jadi akan memudahkan masyarakat Wonogiri untuk membayar pajak daerah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman masyarakat Kabupaten Wonogiri. Jadi semua kemudahannya sudah banyak nih, dari Bank Jateng sendiri juga sudah mempunyai pelayanan-pelayanan yang prima. Jadi untuk membayar pajak itu sudah tidak susah lagi gitu. Nah, kalau untuk alurnya nih Mbak, boleh nggak sih disepil sedikit mungkin jadi salah satu pelayanan yang untuk pembayaran tadi, boleh disepil alurnya nih salah satunya itu bagaimana nih? Jadi alurnya untuk pembayaran pajak kalau yang lewat tunai teller itu untuk pajak PBB tinggal membawa nomor NOP aja, nanti tinggal ke teller, nanti sudah dapat bukti pembayaran yang itu nanti misalkan dari bukti pembayarannya nanti bisa rangkap. Jadi nanti untuk nasabah sendiri juga untuk mungkin dari RT atau dari kelurahan yang menginginkan untuk bukti tersebut. Kemudian juga untuk pajak daerah itu nanti setelah ada ketetapan dari BPKD, nanti lembar TS ya Ibu ya, itu bisa dibawa ke Bank Jateng untuk diserahkan ke teller. Kalau lewat kanal yang lain seperti ATM ataupun mobile banking, nanti tinggal diklik menu bayar aja, dimasukkan ID billing ataupun NOP-nya, nanti sudah terbayar. Jadi mudah sekali Mbak. Luar biasa, mudah sekali Ibu. Jadi benar-benar mudah sekali nih, bisa langsung offline atau bisa online lewat ATM. Sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak nih teman-teman masyarakat Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau dari Bank Jateng sendiri nih, tadi kan sudah disebutkan inovasi-inovasinya banyak sekali, ada Bima dan lain sebagainya. Mungkin ada inovasi yang lain untuk aplikasi pembayaran yang ingin diberitahukan kepada masyarakat, monggo dari Bank Jateng. Untuk masyarakat Wonogiri, kalau akan membayar pajak daerah maupun PBB, nanti bisa akses di bimakris.bankjateng.co.id yang nanti sudah membentuk QR code yang nanti bisa dibayarkan lewat KRIS ataupun bisa lewat kanal-kanal yang lain seperti OVO ataupun GoPay. Oke, jadi banyak sekali ya inovasi aplikasi untuk pembayaran pajak itu sendiri. Dan juga sudah disimpulkan bahwa BPKD dan juga Bank Jateng ini sudah menyatu untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri, memberikan kemudahan-kemudahan untuk membayar pajak. Tentunya pelayanan-pelayanan ini dimaksudkan untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih Ibu. Nah, selain
kita tadi juga sudah membahas mengenai alur, mengenai tata cara pembayaran, juga alur pembayaran retribusi daerah, layanan-layanan apa saja yang ada di BPKD maupun di Bank Jateng. Nah, sekarang saatnya nih dari Ibu BPKD dan juga Bank Jateng menyampaikan harapannya untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri ini seperti apa? Monggo, silakan. Untuk masyarakat Wonogiri, silahkan untuk membayar pajak lewat kami Bank Jateng, akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, monggo dari Ibu. Himbauan saya untuk masyarakat Wonogiri, utamanya para pengusaha muda ya. Ini banyak sekali saya lihat bermunculan kafe-kafe baru dan tempat-tempat makan baru yang sungguh instagramable ya. Segera daftarkan NPWPD Anda ke BPKD. Nomor pokok wajib pajak daerah. Anda semua tidak perlu datang ke BPKD. Anda cukup dengan gadget Anda di smartphone Anda itu sudah bisa mendaftar lewat epajak.wonogirikap.go.id. Di situ masyarakat Wonogiri bisa melakukan pendaftaran NPWPD. Selanjutnya kalau sudah mendapat NPWPD nanti bisa melakukan pelaporan pajak daerah yang termasuk self assessment tadi, contoh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya. Kemudian setelah nanti kami verifikasi, Anda mendapatkan ID billing untuk melakukan pembayaran di Bank Jateng. Jadi Anda di rumah pun bisa melakukan pelaporan wajib pajak, bisa melakukan pembayaran pajak daerah. Pajak daerah ini sangat membantu untuk pembangunan Wonogiri, di mana saat ini masyarakat Wonogiri ini dituntut untuk mandiri dalam membangun, dalam artian tidak lagi tergantung dari pusat. Ayo kita bangun Wonogiri bersama-sama, jangan takut membayar pajak, jadilah warga yang taat pajak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi himbauannya nih kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri, ayo nih jadi warga yang taat pajak, karena untuk membayar pajak itu sendiri juga sudah banyak sekali kemudahan. Dari rumah juga sudah bisa, kemudian pembayarannya juga cuma dari ATM itu juga sudah bisa. Jadi tidak harus kemana-mana, sudah hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya juga Jehibo Jeh. Jadi semua ini dimaksudkan nih untuk masyarakat kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Jadi dari pelayanan-pelayanan yang disebutkan tadi, tanpa kolaborasi dan juga dukungan dari masyarakat tentunya juga nggak akan terjadi nggak Ibu nggak. Jadi ketika kita dari pelayanan-pelayanannya sudah prima dari masyarakat Kabupaten Wonogiri, ayo nih kita dukung nih dari masyarakat Kabupaten Wonogiri nih. Jadi itu dia Ibu podcast kali ini, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya kita yel-yel dulu nih. Jadi nanti kalau saya mengatakan Gonyawiji, kita bersama-sama mengatakan sesarengan bangun Wonogiri. Masyarakat Kabupaten Wonogiri juga boleh ikut nih yang ada di rumah. Jadi nanti kalau saya mengatakan Gonyawiji, kita sama-sama mengatakan sesarengan bangun Wonogiri. Oke. Gonyawiji, sesarengan bangun Wonogiri. Luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dari BPKD Kabupaten Wonogiri dan juga dari Bank Jateng yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir nih di podcastnya Wiji kita kali ini. Tentunya masyarakat Kabupaten Wonogiri, itulah podcastnya Wiji kali ini. Podcast yang kita hadirkan kali ini menghadirkan narasumber spesial dari BPKD Kabupaten Wonogiri dan juga Bank Jateng Kabupaten Wonogiri. Tentunya harapan kita adalah mari nih masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk taat pajak karena pelayanan-pelayanannya sudah prima dan juga alur pembayarannya juga sudah maksimal, sudah prima sekali. Oke, teman-teman, berakhirlah podcast pada kesempatan kali ini. Saya Anggi Mundita Wangi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.